Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Firman Kebenaran. Ya, mari langsung saja kita buka ayatnya dalam Efesus pasal yang ke-1. Kita baca pada ayatnya yang ke-13. Kita bahas bicara tentang firman kebenaran, ya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membacanya. Efesus pasal 1 pada ayat 13. 1, 2, dan 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Perhatikan kalimat ini, dikatakan di dalam Dia, dikatakan di dalam Yesus Kristus, dikatakan kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Coba bilang di rumah saudara masing-masing bersama dengan saya, firman kebenaran. Saya ingin kita perhatikan dulu kalimat yang mengatakan tentang firman kebenaran. Saya suka mengajarkan kepada saudara bahwa firman kebenaran, firman Tuhan itu firman kebenaran. Firman ini berkuasa. Percayalah begini, perhatikan baik-baik pada bagian awal bahwa setiap kali kita membaca firman kebenaran, setiap kali kita mendengar firman kebenaran ini kita renungkan, kita dengar. Ingat baik-baik, firman kebenaran itu dia punya kuasa. Firman kebenaran yang kita baca, firman kebenaran yang kita dengar, itu punya kuasa menciptakan, punya daya cipta. Ingat, setiap kali kita baca firman, kita itu membaca sesuatu yang bisa menciptakan sesuatu. Bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga dikatakan pada mulanya adalah firman. Saya cuma mengingatkan saudara, firman itu dahsyat. Saya ingin ada fokus kepada firman kebenaran. Firman itu dahsyat, firman berkuasa. Ayat ini katakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman Allah yang berkuasa ini. Dikatakan dan tanpa Dia, dikatakan tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas ayat ini mengatakan bahwa firman ini punya daya cipta yang menciptakan segala sesuatu. Kalau firman Allah tidak diperkatakan, tidak menciptakan, maka semua yang ada tidak jadi ada. Jadi saya ulang bahwa firman Allah itu berkuasa, dia punya daya cipta. Jadi setiap kali kita baca firman, mendengar firman, catat baik-baik, ingat baik-baik, meteraikan, tanamkan di hati setiap kita. Kita itu mendengar firman, membaca firman, membaca dan mendengar sesuatu yang dapat menciptakan sesuatu dalam hidup kita. Beda dengan kita baca koran, beda dengan kita membaca yang namanya majalah. Berita di koran yang kita baca hari ini, berita di majalah yang kita baca kemarin, berita itu tidak punya kuasa mencipta. Tapi setiap kali kita baca firman, meskipun kita baca firmannya 1 bulan yang lalu, meskipun kita dengar firmannya Tuhan kemarin atau hari ini, Anda mesti percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita dengar, itu punya kuasa menciptakan sesuatu dalam hidup kita. Makanya pesan saya, tiap kali kita baca firman, tiap kali kita dengar firman, dengar serius firman Allah itu. Berikan perhatian penuh. Sebab firman kebenaran itu punya kuasa menciptakan sesuatu dalam kehidupan kita. Anda mau contoh? Di Alkitab banyak contoh. Firman yang didengar, firman yang kita terima, itu sanggup mengubahkan, menciptakan sesuatu yang gagal masa depannya jadi berhasil diubah. Contohnya Petrus. Dia berkata kepada Yesus, semalam-malaman aku tidak menangkap 1 ekor ikan pun. Tapi karena engkau menyuruhnya, karena memang Yesus menyuruh, memerintah dengan firman-Nya,
Petrus, bawa perahumu ke tempat yang dalam. Dan sekarang dikatakan apa? Tebarkan jalamu. Petrus dengan pikiran berkata begini, dengan mulutnya berkata dan logikanya, semalam-malaman aku telah gagal. Aku tidak berhasil dalam pekerjaanku semalam. Tapi karena engkau menyuruhnya, tapi karena firman-Mu yang berkata kepadaku, aku melakukannya juga. Apa yang terjadi ketika Petrus mendengar firman kebenaran? Apa yang terjadi ketika Petrus menghidupi firman dan melakukannya? Firman yang dia dengar, yang dia lakukan, dia hidupi. Itu menciptakan sesuatu loh. Yang gagal, semalam-malaman gagal. Hari itu ketika dia dengar, menghidupi, lakukan firman, dia berhasil. Kegagalannya diobat jadi berhasil. Alkitab bilang kepada kita, menginformasikan kepada kita, hari itu juga, siang itu juga, ketika dia tebarkan jala, dia menangkap sejumlah besar ikan yang sangat banyak. Jalannya sampai koyak, tetapi 2 perahu penuh dengan ikan. Apa yang terjadi? Firman Allah yang dikatakan Tuhan menciptakan keberhasilan. Hari ini mungkin Anda gagal, tapi percaya kepada firman kebenaran itu tidak pernah berubah kuasanya. Langit bumi boleh hancur, bahkan saya katakan lebih mudah langit bumi ini hancur daripada firman Tuhan itu gagal. Makanya percaya kepada firman kebenaran, yakin, serius dengan firman kebenaran, karena dia bisa mengubah hidup kita. Ada ingat dalam Matius pasal 8, ada seorang perwira Kapernaum punya hamba laki-laki yang menderita sakit hampir mati. Dia datang kepada Yesus, minta tolong sama Yesus. Yesus berkata, oke, aku akan datang ke rumahmu. Apa kata perwira ini? Guru, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Ayat 12 yang katakan, cukup katakan sepatah kata saja, aku percaya Tuhan, hambaku akan sembuh. Cukup katakan sepatah kata firman, aku yakin hambaku sembuh. Yesus bilang di ayat 13, pergilah, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Apa yang dipercaya oleh perwira Kapernaum? Yang dia percaya sepatah kata firman. Dengarkan saya baik-baik. Meskipun satu kata firman, meskipun hanya sebuah kalimat firman yang sederhana, tetapi tidak pernah menyederhanakan kuasanya ketika dia bekerja dalam kehidupan kita. Ketika Anda hidupi itu firman, Anda percayai, Anda lakukan itu firman. Oh, firman Tuhan kalau bekerja, daya ciptanya tidak pernah sederhana, selalu luar biasa. Apa yang terjadi begitu perwira ini pulang ke rumahnya? Dia mendapati hambanya sembuh. Tentu dia bertanya, jam berapa kamu sembuh? Itu hambanya menceritakan persis jam waktu di mana Yesus berkata di ayat 13, sekarang kamu pergilah dan pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Karena dia percaya kepada perkataan firman, tercipta kesembuhan. Hari ini apakah Anda sakit? Kalau Anda sakit, percaya kepada kebenaran firman yang dapat menolong kita. Sebab dari kata firman kebenaran, saya ingin pagi ini kita fokuskan perhatian kita kepada kalimat kata yang berkata firman kebenaran. Coba saya baca ulang. Ada 2 perkara yang kita terima, 2 hal yang kita dapatkan ketika kita percaya, menghidupi, mentaati firman kebenarannya. 2 yang kita terima. Saya baca ulang dari awal. Lihat ayat ini di screen monitor saudara. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kamu juga dikatakan karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu dikatakan apa? Injil keselamatanmu. Yang pertama, ketika kita mendengar, menerima firman kebenaran, mentaatinya, menghidupinya. Yang pertama, kita menerima apa dari firman kebenaran yang kita taati? Menerima yang namanya keselamatanmu di dalam Dia. Kita menerima keselamatan di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Menerima keselamatan. Jadi hari ini percaya, lewat firman kebenaran inilah hidup kita diselamatkan. Diselamatkan dalam arti yang kekal itu ya. Di tempat yang abadi itu. Harusnya kita sama-sama tahu kita gak selamat tanpa firman kebenaran yang kita terima.
Lewat firman kebenaran kita ngerti kebenaran. Aku dalam dosa. Kita itu harusnya binasa dalam neraka. Tapi karena kita menerima firman kebenaran, mempercayainya, hidup kita yang harusnya binasa di neraka, di kerajaan kegelapan, dipindahkan Tuhan dalam kerajaan terang sorga yang mulia. Yang saya mau katakan, harusnya binasa diselamatkan kita. Urusan yang kita nggak ngerti sama sekali. Urusan di alam keabadian, keselamatan itu yang tidak terjangkau oleh kemampuan kita. Yang di abadi jauh di sana ke depan. Tuhan saja sudah obahkan masa depan kita. Ini penting. Masa depan kita di alam abadi yang jauh di sana, di depan nanti. Tuhan sudah obah. Ini kan sesuatu yang luar biasa, bahwa daya jangkaunya, daya kerjanya, firman kebenaran, daya ciptanya begitu dahsyat luar biasa. Sampai yang di alam abadi yang jauh di depan sana masa depan kita, itu Tuhan sudah obahkan. Sehingga hari ini kita percaya, kalau kita dipanggil Tuhan bukan masuk neraka, tapi masuk sorga yang mulia. Kita mesti mengerti akan firman kebenaran ini, bahwa kalau yang di abadi sana, yang di luar jangkauan kita, masa depan kita di sana sudah diubah sama Tuhan. Apalagi yang kekinian sekarang ini. Percayalah, masa depan kita yang sekarang di dunia ini, firman kebenaran pun sanggup menyelamatkan kita, mengubahkan masa depan setiap kita. Hari ini apa kesulitanmu? Dia sanggup menyelamatkan. Hari ini apa tantangan keberatan hidupmu? Masa depan kita bisa diselamatkan selama kita meyakini, berpegang, percaya, menghidupi kepada firman kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kalau urusan yang jauh di sana, masa depan kita yang kita nggak bisa lihat, sudah diubah sama Tuhan. Apalagi yang sekarang, apa ada tidak percaya? Dia bisa merubah masa depan kita sekarang ini. Masa depan pekerjaan kita, ekonomi kita, keuangan kita, kesehatan kita yang terpuruk. Tuhan bisa ubah asal Anda percaya, meyakini firman kebenaran yang bisa mengubah masa depan kita. Yang kedua, kita terima apa? Saya lanjutkan. Di dalam Dia, kamu juga, ya, ketika kamu percaya kepada firman kebenaran, kedua apa yang kita terima? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Coba bilang sama-sama saya, dimeteraikan. Saudara, dimeteraikan, meterai itu artinya adalah sebuah jaminan. Meterai arti hurufiahnya adalah sebuah covering, perlindungan, jaminan dan perlindungan, itu meterai. Contoh yang paling mudah, benda apapun, barang apapun di dunia ini, itu kalau ada segelnya, kalau ada meterainya, berarti itu dilindungi sama undang-undang. Ya, itu berarti ada jaminan dari pemerintah. Jangan coba otak-atik, misalnya meteran listrik di rumah kita, itu ada segelnya, itu ada meterainya di situ. Kita nggak boleh otak-atik. Meterai itu artinya gini. Kita nggak boleh ganggu gugat, kita nggak boleh copot meterai sesuka kita, merubah meteran listrik di rumah kita sambil nyopot segel meterai. Kenapa? Urusannya dengan undang-undang pemerintah Indonesia. Kita berhadapan sama kekuatan sebuah negara, itulah Indonesia. Bahkan saya berani katakan, kalau kita berani otak-atik itu dan kita berani berontak dengan itu, kita berhadapan dengan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Ada hukuman di situ loh. Kita menghadapi satu pemerintah yang besar, itu jaminan, itu perlindungan, itu meterai. Anda punya perjanjian jual beli sama seseorang, jual beli rumah, jual beli mobil, atau perjanjian apapun dengan seseorang, ya. Anda tanda tangan di atas meterai. Meterainya murah, 6.000 atau 12.000 kah meterai atau 10.000? Murah meterainya. Tetapi di dalam meterai itu, di balik meterai ada undang-undang pemerintah kita. Ada undang-undang negara, ada semua piranti yang namanya pemerintah di situ. Kita berani melanggar perjanjian, tidak konsekuen dengan ikatan perjanjian yang sudah kita tanda tangan. Kita berhadapan dengan hukum loh. Kita bisa masuk penjara. Kita bisa dikejar dengan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Melanggar, ada jaminan, ada perlindungan. Saya cuma coba kasih wawasan sama saudara. Dengan kita percaya kepada firman kebenaran yang datang kepada kita,
kita pegang firman kebenaran. Seumur hidup kita sampai kita mati, kita pegang erat-erat firman kebenaran. Orang boleh ngomong apapun, kita tetap percaya firman kebenaran. Yang kita pegang firman kebenaran, bukan kata dunia, bukan kata orang. Firman kebenaran kita pegang. Firman kebenaran itu dikatakan memetrahikan kita dengan Roh Kudusnya. Firman kebenaran itu menjamin, jadi jaminan kita. Kebenaran firman itu jaminan kita. Itu covering perlindungan buat kita. Jadi kalau ada orang coba-coba ganggu saudara, ada jaminan loh. Dia bukan berhadapan dengan Anda, dia berhadapan dengan pemerintah kerajaan sorga. Dia berhadapan dengan angkatan bersenjata yang ada di sorga. Nah main-main loh saudara ya. Anda ini punya covering perlindungan lewat firman kebenaran. Ada meterainya, itulah Roh Kudus. Jadi kalau hari ini ada yang coba jegal-jegal saudara, nggak usah takut. Ada yang coba ganggu-ganggu saudara, sakit penyakit kah, atau manusia, atau setan, atau dunia. Ingat, firman kebenaran yang Anda percaya, itu jaminannya. Dia mengcovering saudara. Dia memberikan perlindungan sama saudara. Asal kita gak bimbang, asal kita gak ragu, tetap pegang erat firman kebenaran. Sebab arti firman kebenaran dalam terjemahan aslinya bahasa Greka disalin dengan kata aletheia. Aletheia itu artinya adalah hal yang sejujurnya, ya, hal yang sebenarnya. Aletheia artinya ini loh faktanya, ini loh buktinya. Kamu boleh gak percaya, tapi ini loh faktanya, kenyataan buktinya ini. Sejujurnya ya ini yang terjadi, ini yang sebenar-benarnya. Kamu boleh gak setuju, kamu boleh bimbang, ragu, gak percaya, tapi sebenarnya ini hasilnya. Kalau ada seseorang, permisi bicara, misalnya divonis ada tumor gitu ya, di perutnya, di ususnya, atau dalam lambungnya, begitu, perut lah saudara ya. Lalu dokter berkata, ibu atau bapak, tumor ini harus cepat diambil, secepatnya diambil. Kalau nggak diambil nanti lama-lama berubah bahaya jadi kanker ganas. Tapi Anda percaya pada firman kebenaran. Mungkin Anda sambil berobat, tapi Anda percaya dengan mujizat berpegang pada firman kebenaran. Ketika Anda sudah ambil keputusan, kau mengimani, ya sudah, mau diambil saja lewat operasi, ya. Tetapi ketika mau diperiksa lagi gitu ya, mau diperiksa lagi hasil USG atau CT scan atau apalah namanya, begitu mau dilihat lagi, mau dioperasi, ternyata tumornya hilang, ya. Belum jadi kanker, tapi tumornya ketika mau diambil sama tim medis dokter, ternyata nggak ada lagi. Dokter berkata, kok bisa hilang ya? Bahkan tetangga, kenalan, kanan kiri sudah berkata, kok bisa sih, mana mungkin, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Ya tapi faktanya begini, hasilnya, kenyataannya begini, sebenarnya buktinya begini, gak ada kata dokter. Orang boleh gak percaya. Sama dengan hari ini, orang boleh gak percaya Yesus adalah Tuhan. Orang boleh gak setuju, macam-macam ngomongnya, sambil ngomong yang fitnah, menyakitkan, gak percaya Yesus adalah Tuhan. Terserah mereka. Urusannya mulut mereka, pikiran mereka. Tetapi sekalipun dunia gak setuju, sekalipun orang gak percaya Yesus adalah Tuhan, tidak pernah berubah dan tidak merubah apapun, sampai selama-lamanya Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Sampai nanti akan terbukti. Firman Allah katakan, setiap lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nanti faktanya akan terbukti. Nanti yang sebenarnya buktinya, faktanya akan nyata bahwa benar dia adalah Tuhan. Nggak peduli sekarang orang ngomong apapun. Yang namanya aletheia itu adalah kebenaran, kebenaran. Maksud saya suka bilang begini, kebenaran nggak bisa dicampur dengan apapun. Ya, orang nggak percaya silakan, orang nggak setuju silakan, tapi kebenaran tetap jadi kebenaran. Ini kok buktinya. Nah, saya mau terangkan sama saudara. Berpeganglah pada firman kebenaran, bukan kepada kebenaran dunia. Ada satu ayat yang sering kita baca, tapi tidak ada salahnya saya tunjukkan kembali. Amsal 14, coba kita baca saja ya. Di ayatnya yang ke-12. Ayo sama-sama kita baca. Amsal 14 ayat yang ke-12. Sama-sama 2 dan 3.
Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Beda dengan kebenaran dunia ini. Beda dengan kebenaran kita orang manusia. Orang bisa berkata, ini kebenaran loh Pak, ini jalannya benar, jalannya lurus. Ini kelihatannya cuannya besar, ini omsetnya nanti bagus. Ini kalau kita kerja ini benar loh, nanti omsetnya luar biasa. Untung besar kita tahun ini. Itu kebenaran manusia. Tapi ternyata ujungnya hancur, ujungnya binasa. Orang bisa salah gitu ya. Kebenaran manusia itu ternyata ujungnya bisa maut, ujungnya bisa menghancurkan, membinasakan. Yang kita pegang bukan kebenaran dunia ini. Bukan kebenaran kata orang ini benar loh Pak. Ya bukan berarti kita gak mau dengar nasihat orang. Tapi lebih baik kita berpegang pada apa kata firman. Seringkali kata dunia itu membuat kita takut. Walaupun itu kebenarannya terjadi seperti itu. Tapi kalau kita pegang kebenaran kata dunia, bikin kita risau, bikin kita gelisah. Dengan omongan-omongan yang macam-macam bikin kita lemah iman. Sebab itu marilah saya dorong saudara berpegang kepada firman kebenaran. Karena memang Yesus di Yohanes 14 ayat 6, dia itu memang adalah firman kebenaran. Saya baca ayat ini ya. Kata kebenaran aletheia itu persis ada di tengah-tengah ternyata. Saya baca ayat ini. Memang dia jalan kebenaran buat kita saudara ya. Saya baca ayat ini. Yang kita ikuti jalannya Tuhan ini. Karena jalan Tuhan masih jalan kebenaran. Yesus pernah berkata begini, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sangat menarik. Yesus berkata, kalau kita mau mengalami kehidupan yang benar-benar hidup, hidup dalam kuasa Tuhan, hidup dalam keselamatan, hidup dalam jaminan covering perlindungan Tuhan, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, bukan kelihatan benar tapi ujungnya hancur. Betul-betul benar-benar hidup gitu ya. Jadi kalau kerja benar-benar hidup, ya dagang benar-benar hidup dagangannya. Anda mau nggak benar-benar hidup? Jalan hidup kita begitu bergairah, benar-benar hidup. Jalan mana kita ikuti? Jalannya Tuhan. Dikatakan akulah jalan dan kebenaran. Jalan kebenaran Tuhan membawa kita kepada kehidupan. Kok bisa ya? Jalannya Tuhan, firman Tuhan, jalan Tuhan. Kita ikuti jalan Tuhan hari ini tuh lewat firman-Nya, firman kebenarannya. Anda nangkap ya? Firman-Mu adalah kuduskanlah kami dalam kebenaran. Yohanes 17, karena firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana caranya kita mengikuti kebenarannya Tuhan? Jalannya Tuhan itu lewat firman kebenaran. Setiap perkataan firman Allah itu jalannya Tuhan buat kita. Taati, hidupi perkataan firman. Seperti Petrus, ya, seperti perwira Kapernaum, percaya kepada firman. Itu jalannya Tuhan. Hari ini apapun masalah saudara, hari ini pagi ini apapun beban berat hidupmu, kesulitanmu, ikuti jalannya Tuhan. Kalau saudara ingin benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidup yang dimerdekakan, hidup yang mengalami kelepasan covering perlindungan, diselamatkan oleh Tuhan, ikuti jalannya Tuhan. Lewat apa jalannya Tuhan? Lewat firman kebenarannya, perintah-perintah kebenarannya lakukan. Setiap kali kita dengar firman kebenaran, kita diarahkan pada jalan yang benar. Ternyata saya berdosa ya kata firman, bertobat. Ya, mencuri, pembunuhan, perzinahan, macam-macam dosa kita bisa tahu dari mana? Dari firman kebenaran. Kita ada iri hati, dendam ternyata nggak boleh. Dari firman kebenaran kita harus setia, karena mungkin kita mulai nggak setia. Mungkin kita mulai mundur, datang firman kepada kita. Itu firman kebenaran, ikuti jalannya. Ya, Anda mulai gelisah, khawatir, Alkitab katakan jangan khawatir, itu jalan Tuhan buat Anda. Hai jangan takut, itu jalan Tuhan. Ikuti jalan, itu kebenaran. Ketika Anda ikuti jalan kebenaran itu, Anda akan benar-benar hidup, mengalami keselamatan. Di masa depan kita ini, di tahun ini, Anda mengalami perlindungan, jaminan, covering daripada Tuhan. Dan memang itu dikatakan firman Allah. Coba saya tunjukkan satu ayat, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Saya ingin
Ini besar-besar ini ayatnya. Baca sama-sama dengan saya saudara ya. Ayat ini luar biasa, memerdekakan kita. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Setiap kali kita menerima kebenaran, kita masuk ke dalam hati kita, firman Tuhan yang datang kepada kita membuat kita tahu kebenaran. Oh, ini ternyata kebenarannya, aku salah ya, jalanku sudah keliru ya. Makanya ketika ada mau ambil keputusan, mau melangkah, kembali kepada firman. Keputusanku ini benar apa tidak? Yang aku buat kemarin ini benar apa tidak? Kembalikan kepada firman, cross check dengan firman, benar apa tidak? Ketika kita kembali kepada firman, kita tahu kebenarannya. Oh, ternyata benar ya, puji Tuhan. Aku ambil keputusan benar. Anda bisa sharingkan kepada seorang hamba Tuhan. Saya bersyukur bukan hanya jemaat yang saya gembalakan saja di gereja ini, bahkan Anda jemaat yang saya gembalakan secara online. Saya pun merasa Anda jemaat saya, walaupun secara online saya gembala saudara. Ada banyak jemaat itu konselingnya sama saya. Pak, saya punya masalah ini, boleh gak saya konseling? Boleh. Saudara ya, ini masalahnya, bener gak Pak? Kalau saya salah ya saya bilang salah. Harusnya gini loh Pak, firman Tuhan katakan. Kembali kepada firman. Ketika firman diperkatakan, kita ngerti kebenarannya. Dan ketika kita sudah tahu kebenarannya, kita lakukan kebenaran firman, kita taati jalan Tuhan. Alkitab katakan apa? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini yang dahsyat. Ini yang luar biasa saya katakan. Ketika datang firman kebenaran ini kita lakukan. Kebenaran kita imani. Nah, kebenaran firman yang kita jalani, kita hidupi ini. Firman kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Kata memerdekakan kamu, terjemahan yang lain berkata soul make you free. Kebenaran firman akan membebaskan kamu. Membebaskan dari apa? Membebaskan kita dari rasa takut. Membebaskan kita dari rasa cemas. Membebaskan kita rasanya dikejar-kejar oleh masalah yang besar. Membebaskan kita dari ketakutan. Karena mungkin divonis oleh dokter penyakit yang tak tersembuhkan. Tadinya Anda begitu takut. Tadinya Anda begitu stres, depresi berat. Tapi begitu Anda mendengar firman kebenaran, ngerti kebenarannya, oleh bilur-bilurku kamu sudah disembuhkan. Ingat, itu kebenaran firman yang berkata. Begitu kebenaran tersingkapkan dalam hidupmu, ada imani, ada hidupi. Saya percaya firman kebenaran yang Anda taati itu memerdekakan kamu dari segala ketakutanmu. Ini dahsyatnya firman, memerdekakan kita dari dikejar-kejar rasa takut dan cemas dan depresi. Hari ini apa yang Anda takutkan? Sakit penyakitkah? Atau penderitaan? Atau kemerosotan ekonomi? Saya berdoa pagi ini firman yang kita dengar, yang punya daya cipta firman kebenaran itu, membebaskan kita dari segala macam ketakutan. Ada mau contoh? Contoh yang paling jelas itu ada pada kisah ini. Mungkin terlalu kecil ini ayatnya ya. Kurang lebihnya dalam 2 Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Hari itu yang namanya Nabi Elisa dengan bujangnya yang bernama Gehazi di Dotan di pondok Nabi itu dikepung sama tentara Aram yang jumlahnya begitu sangat banyak. Para pakar teologi menafsirkan jumlah tentara Aram yang mengepung itu satu divisi. Kalau di Indonesia satu divisi itu jumlah prajuritnya itu kurang lebih jumlahnya 10.000 sampai ya 15.000. Ini bukan satu batalion. Batalion itu berapa orang ya? Saya takut salah ngomong. Soalnya di sini ada juga Pak Dan Ramil juga kan ini ya. Pak Nimrod Hutapea yang ada di Nias ya. Jadi saya takut salah ngomong nanti. Memang tidak boleh salah ngomong saudara ya. Satu batalion itu berapa ya? 1.000 kah atau 700 kah? Tapi ini bukan batalion loh, satu divisi para pakar katakan. Berarti jumlahnya itu puluhan ribu loh yang mengepung. Ada hal yang ganjil ya, ada hal yang begitu aneh. Masa mau tangkap cuma 2 orang, terutama 1 orang namanya Elisa. Masa pakai satu divisi tentara ngepung? Rupanya mereka berkali-kali gagal nangkap seorang bernama Elisa yang punya kuasa Tuhan.
Ya, sampai dikepung begitu banyak. Makanya singkat kata saya potong begitu Gehazi, hambanya bujangnya Elisa buka pintu pagi-pagi. Mungkin setelah doa pagi gini, begitu buka pintu, grek, dia lihat dikepung sama puluhan ribu tentara pondok Nabi. Dia gemeter, dia ketakutan, rasa takut mengejar menghantui dia. Cepat dia datang, ya hambanya lagi berdoa. Ya, dia dikatakan gini, Nabi Elisa dengan ketakutan, kita dikepung tentara Aram. Kenapa kamu takut? Elisa nggak takut, kenapa? Karena dia ngerti kebenaran. Kebenaran yang dia tahu lewat firman Allah adalah Tuhan nggak pernah tinggalkan dia. Penyertaan Tuhan sempurna, malaikatnya berkemah di sekitarnya. Dia ngerti kebenaran. Saya berharap Anda ngerti kebenaran firman. Kebenaran membebaskan kita dari rasa takut. Elisa tidak takut. Dia ngerti kebenaran. Meskipun di depan mata realita, kebenaran di depan mata dikepung masalah yang besar. Tapi dia ngerti kebenaran. Ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari segala kekuatan tentara manusia yang ada. Elisa ngerti sebuah kebenaran sorga. Bahwa kuasa sorga itu lebih besar daripada kekuatan dunia. Dia ngerti kebenaran. Makanya gak takut. Makanya dia berdoa buat bujangnya. Celikkan matanya Tuhan. Begitu dicelikkan, hilang takutnya. Rasa takut hilang, kenapa? Kebenarannya terbukti. Di belakang tentara Aram satu divisi itu ada jumlah malaikat tentara yang jauh lebih banyak jumlahnya. Malaikat tentara sorga dan pakai kuda lebih tinggi. Pedangnya berapi, lebih tegap badan para malaikat. Itu namanya bujangnya Elisa langsung takut. Takutnya itu langsung hilang, saudara ya. Kenapa? Ngerti kebenaran. Saya berdoa dengan waktu yang terbatas. Kiranya kebenaran firman yang kita terima selama ini itu berkobar di hati kita. Setiap perkataan firman bergelora kuat di hati kita. Itu membuat tersingkap ngerti kebenaran. Saudara, firman itu kalau diwahyukan jadi rema, itu dahsyat. Saya berdoa betul-betul pagi ini. Ada yang dikejar-kejar oleh rasa takut kebangkrutan, rasa takut hancur ekonomi. Engkau juga yang pagi ini sementara mendengar firman, engkau ada rasa takut dikejar-kejar oleh satu penyakit yang katanya tidak bisa sembuh. Engkau begitu ketakutan. Ngertilah satu kebenaran pagi ini. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan, menolong saudara. Ada Tuhan yang kuasanya punya daya cipta firman Allah. Yang gagal bisa diubah jadi berhasil. Berpegang kuat kepada firman kebenaran. Dan kebenaran firman akan membebaskan, memerdekakan setiap kita. Doa saya, kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan yang ajaib boleh mengalir menolong setiap kita.